Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab sebelumnya sudah dibahas tentang demokrasi liberal. Di situ dibahas bahwa menurut Presiden Soekarno, demokrasi liberal tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Soekarno ingin menggantinya dengan demokrasi terpimpin. Jadi, sekarang kita akan membahas kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, yaitu sejak tahun 1959 sampai 1965. Mengapa diterapkan demokrasi terpimpin di Indonesia? Ada beberapa hal yang melatar belakanginya. Yang pertama, adanya ketidakstabilan kehidupan politik Indonesia pada masa demokrasi liberal, di mana partai-partai politik saling bersaing dan menjatuhkan satu sama lain karena lebih mengutamakan kepentingan kelompok. Yang kedua, gagalnya Dewan Konstituante dalam membuat Undang-Undang Dasar yang baru. Yang ketiga, Presiden Soekarno merasa demokrasi adalah produk impor yang sangat tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Karena beberapa hal itulah Presiden Soekarno ingin menggantinya menjadi demokrasi terpimpin dengan tujuan untuk menstabilkan kehidupan politik bangsa Indonesia. Untuk merealisasikannya, pada awal Juli 1959, Presiden Soekarno melakukan pertemuan dengan Ketua DPR, para menteri, pimpinan TNI, anggota Dewan Nasional, dan para tokoh penting lainnya untuk mendiskusikan langkah apa yang harus diambil untuk bangsa Indonesia. Hasil dari pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pertemuan dilanjutkan dengan pidato singkat Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959, pukul 17 waktu Indonesia Barat, sekaligus dengan mengeluarkan dekret Presiden yang berisikan 3 ketentuan pokok, yaitu pembubaran Dewan Konstituante, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 45 sehingga Undang-Undang Dasar sementara 1950 tidak berlaku lagi, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Dikeluarkannya dekret Presiden ini menjadi tanda berakhirnya masa demokrasi liberal dan mulai diberlakukannya demokrasi terpimpin. Lalu, bagaimana kehidupan politik bangsa Indonesia setelah diterapkannya demokrasi terpimpin? Kehidupan politik pada masa itu tidak lepas dari pelaksanaan demokrasi yang terpusat pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno seolah menjadi aktor tunggal dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Pada HUT RI pada tahun 1959, Presiden Soekarno berpidato dengan judul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno menyerukan tentang semangat revolusi, keadilan sosial, serta penyusunan ulang lembaga dan organisasi negara demi revolusi yang berkesinambungan. Untuk menegakkan demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno membentuk lembaga negara baru berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 1959 yang disebut Front Nasional. Front Nasional diketuai oleh Presiden Soekarno sendiri dengan tujuan untuk memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena menurut Soekarno, Indonesia masih belum sepenuhnya merdeka. Masih ada wilayah Indonesia yang diduduki oleh Belanda, yaitu wilayah Irian Barat. Dan pada masa demokrasi terpimpin juga banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Salah satunya yaitu pembubaran anggota DPR hasil pemilu 1955 oleh Soekarno karena DPR menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Lalu Presiden Soekarno membentuk sendiri DPR yang baru yang disebut dengan DPR-GR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Pada tanggal 24 Juni 1960, yang anggotanya terdiri dari golongan nasionalis, agama, dan komunis. Tindakan Presiden Soekarno ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, di mana seharusnya seorang presiden tidak dapat membubarkan dan membentuk DPR
sangat disayangkan ya, penerapan demokrasi terpimpin yang pada awalnya bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, justru malah menjadi perwujudan dari kehendak presiden yang ingin menjadi paling berkuasa di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.